Pak Manggarai. Agak ke sini, Pak. Sudah toh, Pak? Foto baik, Pak Syafi. Pak Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat teman-teman penyuluh, yang kami hormati dan kami sayangi, calon-calon pengantin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara bimbingan perkawinan. Sebelum adanya perkawinan atau pernikahan yang resmi, kita dianjurkan untuk mengadakan bimbingan perkawinan dulu. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti bimbingan perkawinan. Sebelum kita mulai bimbingan perkawinan pada pagi hari ini, marilah kita buka dulu dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin niyati doa wal qabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Iya kan. Amin. Semoga acara pada pagi hari ini lancar dan sukses. Amin. Selanjutnya untuk bimbingan penyuluhan pada pagi hari ini yang pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Raden Jamal MPhil. Monggo kula sumanggaken. Ngerti di celah haji mau nggak pakai putih rek? Apa? Peci putih rek? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala KUA Kecamatan Panjang, teman-teman penyuluh, dan wabil khusus pada calon manten yang lagi berbahagia. Tak songkok sing lanang kono sing guyu iki. Mikir apa sing lanang? Bayang nemen iki lapong. Kang. Iya. Ya. Pertama tentu saya ucapkan selamat mau menempuh hidup baru, gitu. Ya, mudah-mudahan besok acaranya lancar. Ketika akad nikah cukup sekali saja, tidak di bulan baleni. Tak pengen ngoten nggih. Apa pengen bola balik? Di ono pengalaman aku tak bola balik. Enggak ya. Saya doakan mudah-mudahan sekali saja akad nikahnya kita di bulan baleni. Acaranya lancar, resepsinya lancar. Nanti keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rezekinya lancar, usahanya lancar, anaknya saleh salihah. Dan yang penting nggak punya hutang. Aku ingin ngono kok. Ngono kegiatan niku. Muga-muga ora diutang. Amin. Nek kapan banter amine bagi Utang kakek. Ya. Kalau tadi jenengan sudah dicek data-datanya di Rafa, semua data sudah clear ya, nggak ada yang cilik gini ya. Apa ada yang perlu perubahan? Ada yang kurang? Nah, yang kurang berarti bisa dilengkapi ya. Tapi nggak perubahan ya.
Kakak-kakak akte kakaknya berubah. Oh, nah itu harus segera dirubah. Karena kalau sudah ditulis di buku nikah, gitu, ya nanti merubahnya harus lewat pengadilan agama. Kemana Muhammad ditulis Mucamat, nah, menghilangi C harus ke pengadilan agama. Kan yo iman ya. Setelah itu kemudian kegiatan kita selanjutnya adalah bimbingan perkawinan. Seluruh KUA di seluruh Indonesia pasti melaksanakan bimbingan perkawinan karena itu memang aturan yang harus kita jalani. Kenapa pemerintah itu mensyaratkan pengantin harus mendapat bimbingan perkawinan? Ya karena pada hakikatnya yang namanya nikah itu beraneka ragam rasanya. Ini ada yang sudah berpengalaman nikah? Baru semua? Baru? Jenengan baru? Baru semua? Alhamdulillah. Yang masih terjaga perawan ini. Iya, statusnya berarti masih jejaka perawan. Artinya jenengan belum pernah berpengalaman hidup berumah tangga. Menurut jenengan kira-kira dalam berumah tangga itu kira-kira enak nopo mboten enak? Apa Mas? Kira-kira berumah tangga itu enak apa enggak enak Mas? Tergantung masing-masingnya. Tergantung masing-masingnya. Maksudnya gimana? Tinggal menjalani. Kira-kira Kadang enak. merasakan enak apa merasakan tidak enak ya? Nanti yang jenengan bayangkan Kan nggak mesti lah kehidupan. kehidupan ya. Nggak pengen nungguin atau terus enggak ya? Ya pengen yang ngono tapi udah bakal iso. Kayak iya kan. Ya nggak tahu saya. Apa yang membuat gak bisa itu? Apa yang membuat gak bisa bahagia? Bahagia kan. Kira-kira apa yang membuat jenengan nggak bisa bahagia itu nanti kira-kira apa? Bahagia selalu bahagia. Bahagia selalu. Cobaan ini kan tetap ada ya. Selalu ada cobaannya. Iya. Iya. Artinya nggak selalu bahagia, gitu ya. Nggak selalu enak dalam berumah tangga. Bahagia selalu bahagia. Bahagia kan terasa. Ya. Jangan kok senyum-senyum apa? Kok kelihatannya nggak setuju dengan jawabannya calon Mas. Gimana menurut jenengan gimana? Nanti berumah tangga itu bagaimana? Enak apa nggak enak? Enak ya? Jangan enak ya, kabeh ya. Hah? Tinggal dijalani aja. Kira-kira menurut jenengan sebelah mananya nggak enaknya itu kira-kira apa? Sebelah mananya? Nggak tahu ya? Belum pernah. Nggak, barangkali ada bayangan nggak enaknya gimana? Nggak enak, aku biasa bebas turu, nah saya kudu tangi disiing, gimana kopi. Enggak ya, enak itu ya? Seperti itu enak ya? Enak. Enak Mas, berarti enggak? Berarti ketika istri nanti jenengan bangun pagi lebih pagi terus bikin teh, bikin kopi itu enak katanya. Kan ada sebagian yang enggak enak. Oh enggak enak aku nenek turu kok dibangun tangi duwe kopi. Nah. Artinya. Kalau jenengan gimana, Mbak? Ya sudah pasti ada enaknya ada enggak enaknya. Kalau ada masalah ya sudah pasti enggak enak. Enggak enak. Yang enaknya gimana enaknya? Ya kalau lagi akur. Lagi akur. Akur terus wae cek enak. Ya bismillah aja. Bismillah. Kalau jenengan Mas. Kita usahakan bahagia terus. Enak terus. Wah, setuju. Mantap. Kira-kira sebelah mananya yang tidak membuat tidak bahagia itu? Nggak ada ya? Semuanya bahagia ya? Wah, setuju. Kan harus. Kan harus ya?
saling melengkapi kan. Optimis ya. Iya. Supaya keluarga aku mesti bahagia terus. Ini umpamanya kali duit. Kalau ngomongin sama istri nanya gimana kita, kan kita bisa apa namanya? Kira kedua menyok. Kosong gitu. Ya kita usahakan nggak punya, jangan sampai nggak punya itu Nggak punya duit. bahan untuk makan tadi. Oh, iya. Kalau terpaksa momennya nggak punya apa mamanya? Gimana lah? Usahakan lah dia. Usahakan Kita bersama ya. lagi. Intinya Kalau usahakan. usul sama Allah pasti ya. Iya. Oh, itu ya. Iya. Yang namanya berumah tangga ya tadi itu ya, mesti ono enake ono gak enake. Setuju ya? Setuju ya? Kalau nggak enak tapi dianggap enak ya malah jadi enak. Umpamanya ada masalah, dianggap tidak jadi masalah. Akhirnya masalah itu terselesaikan ya enggak? Contohnya aku mau cari duit. Nggak punya uang itu kan masalah. Bojo gurung iso blonjo. Arep blonjo kan duit. Anak butuh SPP. Nah, itu kan masalah toh. Nah, itu kalau dipikir berarti semakin mumet. Tapi kalau jenengan tadi jos enjoy wae, digalekno piye enake, utang-utang. Nah, berarti itu dianggap tidak masalah, kan gitu. Dianggap masalah itu ringan atau dianggap masalah itu tidak ada. Kalau hidup seperti itu, masya Allah, dah nyo enak uripe. Dan nyo uripe enak. Tapi bagi orang tertentu itu masalah sedikit jadi besar. Bagi seseorang boleh jadi masalah sedikit jadi besar. Contoh. Umpamanya. Mas, ngejak bojo ngomong, terus ditinggal HP-an. Kira-kira jenengan ngoten muri-muri nopo? Enggak apa-apa. Diingatkan. Pengen ngomong serius karo bojo, ono masalah yang diselesaikan, dikomunikasikan. Tapi bojo diajak ngomong itu HP-an. Ini. Nah, kira-kira Gak enak. Hah? Gak enak. Rasanya gimana? Cuekin. Nah, itu kan mungkin terjadi kan ya? Ini menurut jenengan gimana? Ngomong aja. Langsung terang aja. Terus terang gimana? Ya, jawaban sih, omongan sih. Enggak marah gitu ya? Ya sih, tenang mungkin. Tenang. Sedikit mungkin, dalam mungkin. Kan boleh jadi kan? Boleh jadi. Gak semangat, Pak. Memang gitu. Boleh jadi ya istri HP-an kemudian suami ini kemudian tersinggung. Kok aku nggak dihargai ya? Kan boleh jadi kan? Iya nggak? Boleh jadi seperti itu kan? Aku nggak dihargai ya. Aku sebagai laki-laki kok nggak dihargai ya? Boleh jadi. Nah, sekali lagi hal-hal seperti ini itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi di rumah tangga. Karena apa? Karena di rumah tangga itu yang namanya rumah tangga itu dua pribadi yang dijadikan satu. Dua pribadi yang berbeda. Jenis kelaminnya beda. Karakternya beda, wataknya beda. Gitu, keinginannya beda. Dijadikan satu, otomatis sangat susah dijadikan satu gitu. Maka boleh jadi nanti di awal-awal rumah tangga dengan nanti boleh jadi adalah upaya untuk apa? Penyatuan dan penyesuaian. Bodoh dia pas Tuhan ini ya. Terus aku gak tahu nanti ngomongnya itu tau gitu. Bapak saya kok cucu-cucu ngomongnya nyakit. Oh nanti kalau kondisi seperti ini berjuang supaya kan gitu. Nah di sini waktu kenalan itu kalian marah, paling marah-marah kok itu bisa ditinggal galak lain. Iya enggak? Saya perintah dari rumah tangga kalau saya itu kok besar tadi marah. Oh
Awal-awal pernikahan itu adalah upaya menyatukan karakter yang maka nanti dalam rumah tangga harus diciptakan yang pertama harus saling dalam upaya menyatukan karakter pokoknya saling menyayangi, saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling memberi, saling menerima, apalagi pokoknya saling. Tapi harus saling ego, jangan saling ego. Nanti di rumah tangga itu yang paling hambatan yang paling besar itu adalah ego. Kalau ada ego yang paling tinggi nggak bisa turun, itu gampang sekali terjadi perceraian. Biasanya seperti itu. Tapi kalau egonya bisa diturunkan, insya Allah gampang. Atau mudah gampang. Pengen pengen masak pedas, pengen masak manis. Nah itu nih kak, egonya turun. Aku masak no pedas, aku pengen manis no. Aku masak no pedas, manis, aku pengen pedas no. Nah, saling ngotot. Kalau saling ngotot itu susah betul. Yang pertama harus saling. Yang kedua dalam rumah tangga harus ada yang namanya komunikasi. Apapun masalahnya kalau dikomunikasikan insya Allah baik-baik saja. Apapun masalah. Dan kalau ada masalah jangan gampang curhat kepada orang, apalagi curhatin boleh sosmed. Ayo guys, pagi hari ini aku dimarahi sama bujuku. Aku mau cerita di gone sosmed. Aku bujuknya nonton. Wah, banyak sudah. Aku rasa rumah tangga di sebatang ngomong yo. Pokoknya masalah kawai selesaikan ambil kasur. Masih kurang. Terus apapun masalahnya selesaikan. Kemarin bojone kok kepanjang tuh. Masih kangen terus. Enggak apa-apa. Enggak masalah. Kalau nggak suka kamu naik. Aku senang di sama nutup pasti terus sama nutup sehat. Tapi ini tuh body tuh saya yang mirip di sini gitu. Ngomong aja. Nah nanti dia ngomong ya jodoh. Gimana? Dia ngomongnya ada nututan. Gimana? Tapi biar kalau intinya nggak suka takut jauh biar kayak mungkin dikurangi geser mungkin ya. Saya itu ya mau nongol ya bukan biar untuk sembarangan saya kira cuma dikontrol di kan asalnya kawan saling komunikasi kan terus sederhana kan itu semua sangat apalagi masalah uang suami istri rumah tangga kalau masalah uang itu biasanya lama sekali apa rawas sekali makanya tadi apapun kondisinya berarti yang ketiga dalam rumah tangga itu harus disiapkan
mental. Mental itu ya sangat beda ketika kalian menikah dengan menikah secara ketika kita belum nikah itu seorang laki-laki punya tanggung jawab apa? Perempuan tanggung jawabnya seorang ayah. Tapi ketika sudah covid belum nikah maka saat itulah memenang seorang perempuan yang tadinya dilakukan atau diwanti oleh orang tua, maka pindah ke suami. Disinilah peran mental saling dibutuhkan. Mental apa? Mental bagaimana kita bersikap dewasa. Mental bagaimana kita siap direvisi orang. Mental bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Mental bagaimana kita siap mencari rezeki, terutama yang laki-laki. Orang yang nggak kuat mental itu orang yang mentalnya nggak siap ketika punya rumah tangga, wayanya bergawe enak-enak di rumah. Yang bergawe bingung, yang bergawe opong, yang bergawe itu karena mentalnya belum. Tapi kalau mentalnya sudah siap, apapun pekerjaan dilaksanakan. Apapun pekerjaan dilaksanakan demi mencari apa? Lagi ketika sudah berumah tangga, maka kita sering dirindukan pasangan kita. Yang perempuan umpamanya butuh ya umpamanya minta dibuatkan jemuran umpamanya atau jemuran yang rusak. Yang laki-laki lagi enak apa ya? Nah, jemuran yang rusak diturun terus itu diminta dikasih ya. Ya mesti kalau kira-kira main hati tak kok benih orang padahal saya gitu pengen cepet-cepet tahu yang ujian. Kalau misalnya nggak siap pasti marah-marah dia kan. Tapi kalau mentalnya siap goyo itu ditinggal ini kemudian sekali mengutuk Tuhan. Ini sangat sederhana, apalagi nanti kalau punya anak siap-siap diribui anak ini itu mental kalau nggak siap ya meskipun pemain sama masyarakat juga begitu. Masyarakat kalau kita punya mental siap ketika diundang wayai berbakti masyarakat yang wayai undangan yo tapi itu mental nggak siap kerja bakti ya sedih supaya undangan undangan jadi kalau kita dapatnya disenangkan dalam rumah tangga itu sangat penting masalah dalam rumah tangga kalau ditata, kalau diatur, kalau di apa didasari ibadah yang paling simpel, yang paling sederhana untuk melanggengkan rumah tangga itu adalah sholat dengan maksudnya tujuh berarti setuju ya. Jadi sekali lagi ibadah yang paling sederhana, paling ringan untuk melanggengkan rumah tangga, menerapkan rumah tangga, menambah masa rumah tangga adalah sholat. Sholat kasar saya lima waktu ya, kok buyu-buyu pra
Apa yang bolong? Kasih bolong. 5 hak. Berapa kali bolong? 1000 bolong. Misalkan mulai nanti misalkan bisa. Kalau lagi nanti kalau sudah kali nanti untuk menetapkan rumah tangga sampai bahkan ibadah yang paling utama adalah kenapa? Secara ibadah akan ada dalil minta sholatan pada faksyai sholat itu bisa menjaga perbuatan isi dan secara ilmiah ada penelitian bahwa di kepala kita itu ada otak kecil yang tidak bisa dialiri darah kecuali dalam kondisi sujud. Dan otak kecil itu fungsinya apa? Otak kecil itu fungsinya untuk mengendalikan emosi, mengendalikan temperamen, mengendalikan emosional kita. Artinya kalau kita sering sujud berarti otak kecil kita bahkan teraliri darah. Nah kalau sudah teraliri darah, insya Allah temperamen kita akan terkendali, tidak gampang. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan ketika kondisi marah, ketika berdiri harus kalau duduk masih marah, sholat. Karena kalau sholat itu otak kecil kita itu akan teraliri dalam itu yang bisa mengendalikan temperamen kita. Maka ketika kita berumah tangga terus rajin sholat, apalagi sholat jamaah makin praktekan ya jamaah lagi ya. Insya Allah mengenai jamaah terus dikasih kita yang ramah ini semua diperhatikan ya, romantis dan depan diperhatikan nanti ya. Nanti harus saya oleh berusaha. Nanti aja kalau sudah jamaah kemudian kemudian dikasih kalau sudah lama, kalau sudah 20 menikah, sholat nah, sebaliknya kalau kita tidak sholat, otomatis sholat itu kita sholat dengan sholat, berarti otak kecil kita biasa berdiri. Dan kalau kita sholat dengan jalan, maka sangat dan kita itu dapat terang kita tidak bisa mengendalikan diri. Ini titik bisa disebut tokoh yang kawin kan tokoh musik ada jatuh piring di pantai sepeda di obong nah itu maka sekali lagi sholat kemudian itu terakhir saya ingatkan ketika sudah suami istri sudah bisa ini ya mandi ya. Jadi setelah suami itu jangan lupa mandi ya. Setelah sebelum hubungan suami bisa apa hubungan ini bisa bertani bisa apa ya tes doa mau hubungan suami istri gimana? Allahumma
Banyak. Oke, baik. Atas inilah aku sinilah ya. Hah? Gak bisa. Saya tidak sakit ya. Mas. Loh. Tadi proses ya, itu penting karena itu upaya kita jangan sampai ketika kita masuk tidak boleh kesetanan. Nomor 2, kalau kita berusaha memulai kata-kata Allah sing anak tadi kesetanan apa mana kan? Ada kok. Kita berusaha karena kita tidak kasih. Saya. Kalau mandi besar sudah tahu cara. Besar. Langsung disiram mulai. Lalu bocor mulai. Kalau mandi besar, kan setelah suami istri walaupun belum keluar itu sudah wajib mandi besar. Kalau belum keluar, mungkin kayak gitu. Mungkin kan lagi nempel di bagian toko kasih dok. Padahal sudah nempel. Nah itu sudah wajib mandi. Sudah wajib mandi. Lalu belum sudah wajib itu sudah ada besar. Kalau kondisinya matang, jadi harus gimana? Caranya mandi. Di dalam sekolah, begitu ya? Ini berarti kan? Yang mana? Sekolah yang mana? SD, SMP, Alislah. Alislah sedang. Nanti bahasa Arabnya mana? Itu sama. Bahasa Inggris barang mantap tadi. Begitu ya. Alislah Pak Bawah. Dengan 3. Gimana Pak? Setuju dengan itu ya? Pasti ya. Jangan lupa orang mau tanya. Gimana Mas? Kamu tanya. Apa? Dipelajari ya. Ini penting loh. Ini penting. Lari buah sampai enggak? Ya. Kasih mau yang laki-laki itu jarang itu di pasar. Gimana bertanya? Bersih, tangan, itu malunya dibersihkan. Tapi jangan lupa niatnya.
Gitu ya. Artinya ini fikih ibadah yang kalau bisa jangan sampai ditinggalkan, kan gitu ya. Terus nanti kalau jenengan nanti habis dengan suami malam, tempat tidur, tempat tempat mandi, jadi diawali sebelum tidur diawali apa? Kalau habis semua sampai di malam, kalau mau mandi langsung nggak mungkin ya. Pada mau tidur, ya sebelum tidur diawali dengan apa? Besoknya baru mandi dulu apa sholat dulu? Mandi apa? Mandi dulu apa sholat dulu? Mandi dulu apa sholat dulu? Mandi dulu ya, mandi dulu karena belum sah sholatnya kalau kondisi atas harus dicuci dulu pakai mandi. Oke, saya kira itu ya, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaatnya. Nanti mungkin kita bersama orang itu kalau misalnya dalam mindset lagi saya posisinya tidak aman. Tujuannya mau ke saya mau ke lama yang berpikir memang lagi kita posisi sekarang kepanjang kita semua kita mau berpikir tujuan muaranya kita harus lewat mana, terus kemudian kita melalui jalur apa? Lewat arah Pantura bisa, lewat arah gunung itu besok. Yang penting apa? Terus di tengah-tengah perjalanan ada apa kira-kira? Kemudian apa yang dipersiapkan dari panjang? Kita bawa kendaraan, bawa cikal, bawa tukar, beda motor, beda Honda, bawa bis, artinya apa? Kita sana harus semua. Tujuannya di sana, tujuannya Jakarta. Kita harus bawa alat. Jangan sampai kita tahu ke arah barat. Tiba-tiba kita terbalik. Ngapain kadang di Jakarta? Yang bakalan nyampe siapa? Karena jalannya juga saya mau tanya juga. Saya mau apa? Mau melaksanakan apa? Saya sebetulnya ingin mengingatkan pola pikir dengan yang mengingatkan kembali. Dalam belajar agama itu beragama itu harus bahasanya seperti kita beragama itu secara legalitas formalnya kita beragama, tapi kita yang melaksanakan
melaksanakan urapan salah syar'i atau belum? Kan itu pertanyaan. Nah, saya mau mengingatkan tadi hanya mengingatkan jadi nama menikah bagaimana perjalanannya panjang berliku-liku, tapi jangan lupa sampai harus sampai ke sana. Jangan lupa kalau filosofinya kan gini, hidup rumah tangga itu yang pengen punya rumah yang ada tangganya itu hanya filosofi guyonan, tapi ada kebenarannya juga. Jadi jangan lupa itu. Kalau namanya hidup rumah tangga, dan bagaimana cara membangunnya? Ya main-main gitu. Dia kan tanda guyonan mereka sepeda dia. Jadi biar ada semangat hidup yang sampai itu mau perjalanannya panjang, naik bus besar, khususnya gerak cepatnya legend. Berdua aja, tapi cepet. Sekarang aja ya. Jadi masnya kembangnya aslinya mana? Enjo. Saya tahu karakter Enjo. Mulai nama itu diri. Namanya Karang Tunggu. Karang Tunggu. Karang Tunggu sama kata daerah melakukan sebuah karakter yang berbeda sama dengan rumah tangga juga karakternya berbeda, karakternya keluarga juga yang perempuan sama yang laki berbeda, dan tidak yang menikah secara fisik secara tubuh itu semuanya harus menikahkan itu namanya jadi pokok yang seperti itu bisa dinilai karena dengan pasangan nggak mungkin nikah satu orang, nikahnya pasti dua orang dan pusatnya itu sebenarnya matanya cuma di bawah lapar berarti sama sudah lulus masa dinikah pasangan jadi koko jadi berdua itu semakin jangan setelah nikah utamanya dua pengadilan agama kemudian saling cinta saling mencintai tadi tambah saling apa namanya kemudian saling ridho, saling hormat dan saling ridho. Aku ingin teman-teman mengabdikan panjang, ibadah yang panjang tapi pahala besar. Kalau Anda besok memang benar banyak sama itu ada musibah sangat sabar ya sabar. Kenapa? Karena itu banyak kita mau membuka jalan sebanyak-banyak jalan rezeki. Tapi niatnya tidak tepat. Jangan karena makan dulu leso. Jadi makan dulu leso. Karena sudah niatnya ya pas. Jangan niatnya ada. Kawan-kawan. Saya yakin sampai nggak sampai mata, nggak sampai susah nyari, bisa nyari di saya sudah sampaikan bisa banyak lain.
itu berjalan itu sudah Allah